Kita sudah tahu pola pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. Simak videonya untuk info selengkapnya. Video ini dipersembahkan oleh Zona Penjelasan, memaparkan dengan kata, menerangi dengan makna. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Zona Penjelasan. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai pola pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, salah satu kunci utama agar koperasi bisa berjalan sehat adalah memiliki pola pendanaan yang jelas. Tanpa pendanaan yang baik, koperasi akan kesulitan mengembangkan usaha dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana pola pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, mulai dari sumbernya ya, teman-teman, atau peluang pendanaan di sini ya. Nah, untuk yang pertama di sini ada overview program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, tujuan dari Koperasi Merah Putih yaitu menjadi solusi terpadu untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa. 80.000 koperasi ini akan menyerap hasil pertanian dengan harga pemerintah. Nah, di sini ada 80.000 koperasi dengan modal awal kurang lebih 5 miliar per koperasi. Nah, total kebutuhan pendanaan adalah 240 sampai 400 triliun. Nah, di sini pendanaan itu dari APBN, APBD, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Nah, di sini tujuan untuk penggunaan modal awal atau modal 5 miliar tadi itu digunakan untuk membangun gedung, untuk gedung atau cold store kerjasama dengan mitra Bulog untuk penyerahan dan simpan gabah dan pupuk Indonesia sebagai titik serah pupuk subsidi. Lalu untuk apotek desa kerjasama dengan BUMN Farmasi. Lalu untuk membangun klinik desa kerjasama dengan BUMN Farmasi, dan untuk membangun logistik kerjasama dengan Pos IND sebagai last miles untuk drop off dan pick up. Nah, setelah itu di sini juga ada Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mengkoordinasikan BUMN dalam penguatan ekosistem sektor pangan dan pertanian untuk mendukung koperasi desa. Kelurahan Merah Putih yang menjalankan perannya sebagai penyimpan hasil pertanian, distribusi hasil pertanian, stabilisator harga pertanian, dan penyedia bahan produksi serta melakukan produksi pertanian. Untuk poin B, mengkoordinasikan BUMN dalam penguatan ekosistem kesehatan untuk mendukung koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang menjalankan perannya sebagai penyedia layanan kesehatan dan distribusi obat-obatan di wilayah pedesaan. Lalu untuk poin C, mengkoordinasikan BUMN dalam penguatan ekosistem logistik untuk mendukung koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang menjalankan perannya sebagai agregator terhadap aksesibilitas barang dan jasa di wilayah pedesaan. Lalu untuk poin D, memberikan dukungan kepada Bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi, atau yang disebut dengan skema channeling atas kebutuhan investasi Koperasi Desa Merah Putih terkait infrastruktur mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik, atau akses jalan. Lalu untuk poin E, memberikan dukungan kepada Bank Himbara sebagai salah satu penyedia pendanaan melalui program khusus kredit usaha rakyat atau KUR atas kebutuhan modal kerja koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ini disebut sebagai skema executing. Nah, yang poin F ini memberikan dukungan kepada Bank Himbara dalam menjalankan peran sebagai penyalur pendanaan dan melakukan penagihan kepada pihak yang memiliki kewajiban pengembalian pendanaan dari Bank Himbara, dan serta memastikan dukungan finansial berupa penggantian biaya operasional dari Kementerian Keuangan dan juga dukungan non-finansial berupa data-data relevan dengan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dari Kementerian Koperasi. Lalu dukungan penguatan ekosistem desa atau kelurahan dan alternatif sumber pendanaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, di sini yang pertama adalah pelaksanaan tugas. Ini mengkoordinasi BUMN dalam penguatan ekosistem sektor pangan dan pertanian di desa atau kelurahan. Nah, di sini aktivitasnya adalah Bulog dapat menjadi off-taker koperasi desa atau
Kelurahan Merah Putih atas hasil panen atau produk olahan pangan, dan kemitraan dengan koperasi dalam hal penguatan distribusi termasuk program stabilisasi harga, operasi pasar, serta bantuan pangan. Lalu yang ke B, integrasi data Bulog dengan data koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kemenkop untuk penguatan kemitraan. Lalu untuk pelaksanaan tugas mengkoordinasikan BUMN dalam penguatan ekosistem kesehatan di desa atau kelurahan. Nah, untuk aktivitas pertama itu ada Bio Farma Group mendukung optimalisasi fasilitas kesehatan, apotek dan klinik yang akan dijalankan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dengan berkoordinasi dengan Kemenkes. Lalu poin kedua adalah integrasi data Bio Farma Group dengan data koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kemenko serta Kemenkes. Lalu untuk pelaksanaan tugas mengkoordinasikan BUMN dalam penguatan ekosistem logistik di desa atau kelurahan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, Pos Indonesia menjadi pilihan utama penyedia layanan logistik bagi koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Lalu yang kedua, Nindya Karya dapat menjadi kontraktor dalam infrastruktur bangunan dan pendukung bisnis koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Lalu poin ketiga, kemitraan Pos Indonesia dengan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dalam melakukan operasi pasar pangan untuk stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas kebutuhan pokok. Lalu untuk poin keempat, pelaksanaan tugas memberikan dukungan kepada Bank Himbara atas pendanaan skema atau channeling. Nah, di sini Himbara dan BSI mendukung skema channeling melalui Kemenkau dengan tetap mempertimbangkan kondisi likuiditas bank. Lalu poin kedua, Himbara dan BSI dapat berperan melakukan pendampingan dan pembinaan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Lalu yang terakhir ini adalah pelaksanaan tugas memberikan dukungan kepada Bank Himbara atas pendanaan skema executing. Himbara dan BSI mendukung skema executing dengan tetap mempertimbangkan kondisi likuiditas dan visibilitas dari masing-masing koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Lalu untuk poin kedua, Himbara dan BSI dapat berperan melakukan pendampingan dan pembinaan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Lalu di sini ada skema perbankan dalam pembiayaan koperasi desa Merah Putih ya. Nah, tadi kan ada 2 skema, ada channeling dan executing. Kita perbesar dulu. Nah, di sini untuk alur pertama ini dari Bank Himbara atau BSI, lalu nantinya akan Kemenkau melakukan pinjaman dalam negeri kepada bank atau sindikasi sesuai BMPK. Lalu kedua, Kemenkau melakukan alokasi dana kepada Kemenkop. Nah, di sini ya, Kementerian Keuangan lalu ke Kementerian Koperasi ya di sini. Lalu Kementerian Koperasi melakukan alokasi dana kepada pemerintah desa atau kelurahan. Nah, di sini jadi dari bank melalui Kementerian Keuangan lalu diserahkan ke Kementerian Koperasi, lalu akan turun ke dana kepada desa atau kelurahan. Setelah itu penggunaan dana atas kebutuhan investasi koperasi. Dan di sini Kemenkop melakukan penerusan alokasi dana kepada pemerintah desa kelurahan berdasarkan kebutuhan investasi koperasi atau suku bunga pinjaman kepada pemerintah. Nah, yang kedua ini ada skema executing. Nah, untuk skema executing ini, bank menyalurkan KUR khusus koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih ya. Di sini banknya menyalurkan langsung di sini ya. 1, 2, dan 3 ini. Bank melakukan pinjaman kredit kepada asuradur, lalu Kementerian Keuangan membayar subsidi dengan bunga bersama Kementerian Koperasi sebagai PPK dan KPA. Nah, di sini pendanaan melalui skema KUR khusus program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih misalnya terkait limit dan tenor. Nah, kedua, dibutuhkan pinjaman kredit atas pinjaman yang disalurkan kepada koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Nah, yang ketiga, bank menjadi verifikator dalam proses pencairan pendanaan dan penggunaan dana. Lalu perlu dilakukan pengukuran visibility dari masing-masing aset atau unit bisnis yang dibangun dan proyeksi laba rugi per koperasi. Yang terakhir adalah suku pinjaman KUR kepada koperasi desa Merah Putih.
Nah, di sini ada opsi pendanaan oleh Himbara dan BSI melalui kredit non-subsidi. Yang pertama adalah kredit investasi. Nah, KI atau kredit investasi merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada usaha perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitas, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, dan atau kebutuhan lainnya terkait investasi. Nah, untuk fitur kredit di sini ada limit kredit lebih dari 500 juta sampai dengan 25 miliar, jangka waktu maksimal 10 tahun, agunan berupa objek yang dibiayai diberikan dalam rupiah atau valuta asing, lalu pencairan sekaligus atau bertahap sesuai tujuan pengguna, lalu bunga dan pokok dibayar setiap bulan pada periode atau tanggal yang ditetapkan bank, bunga kredit bersifat floating dan efektif. Lalu untuk yang kedua adalah kredit modal kerja atau KMK. Nah, kredit ini merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada usaha perorangan atau badan usaha untuk membiayai modal kerja antara lain inventory atau piutang atau proyek. KMK dibagi menjadi dua skema, yaitu KMK revolving dan non-revolving. Nah, untuk fitur kreditnya di sini ada limit kredit lebih dari 500 juta sampai dengan 25 miliar, agunan utama bersedia dan atau piutang yang dibiayai agunan tambahan dapat berupa tanah atau tanah dan bangunan diberikan dalam rupiah atau valuta asing. Lalu untuk revolving ini jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang, pencairan bertahap sesuai kebutuhan, pelunasan fasilitas kredit, penurunan pokok atau pembayaran pokok, pinjaman dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jangka waktu kredit. Pembiayaan bunga dilakukan setiap periode atau tanggal sesuai ditetapkan bank. Bunga kredit bersifat floating dan efektif. Untuk yang non-revolving, jangka waktu maksimal 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Pencairan dilakukan sekaligus. Pembayaran pokok pinjaman diangsur setiap periode tertentu sesuai ditetapkan bank atau dilakukan sekaligus pada saat fasilitas jatuh tempo. Nah, selanjutnya pembayaran bunga dilakukan setiap periode atau tanggal sesuai dengan ditetapkan bank. Nah, di sini ada opsi pendanaan Himbara dan BSI melalui kredit bersubsidi ya. Di sini ada kur kecil dan kur khusus. Nah, kur adalah fasilitas kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada individu atau perorangan skala UMKM atau kelompok UMKM yang meliputi gabungan kelompok tani dan nelayan atau kelompok usaha lainnya yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Nah, di sini ada dua fitur kredit ya. Yang pertama ini kur kecil, fitur kreditnya limit kredit lebih dari 100 juta sampai dengan 500 juta. Jangka waktu KMK maksimal 4 tahun dan KI maksimal 5 tahun. Agunan berupa usaha atau objek yang dibiayai, agunan tambahan dapat berupa kendaraan, bermotor, tanah dan atau bangunan. Memiliki usaha yang beroperasional minimal 6 bulan, suku bunga 6-9% efektif per tahun. Lalu di sini ada baru menerima kur pertama kali sebesar 6% efektif per tahun. Jika menerima kur kedua kali sebesar 7% efektif per tahun. Lalu jika penerima kur ketiga kali sebesar 8% efektif per tahun. Lalu untuk penerima kur keempat kali sebesar 9% efektif per tahun. Lalu untuk fitur kredit kur khusus ini limit kredit sampai dengan 500 juta, agunan berupa usaha atau objek yang dibiayai, agunan tambahan dengan plafon kurang lebih dari 100 juta dapat berupa kendaraan bermotor atau tanah dan atau bangunan. Memiliki usaha yang beroperasional minimal 6 bulan. Suku bunga 6% aktif per tahun, berkelompok dan ada mitra usaha. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara atau pola pendanaan koperasi desa merah putih. Nah, sekian video dari Zona Penjelasan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.